Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah memasuki hari ke-24. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tentunya Allah limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para pengikutnya pun mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah kuliah subuh, hadani Allah wa iyyakum. Ketika awal puasa Ramadan jatuh pada hari Kamis, ijtihad Imam Ghazali rahimahullah menyatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25, berarti nanti malam. Kalau hari Rabu mulai puasanya ataupun hari Ahad, menurut Imam Ghazali, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-29. Nah, terlepas dari kebenaran ijtihad beliau, maka tentunya 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita semua berlomba-lomba, terutama di malam-malam ganjil, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat sunnah tasbih, hajat tahajud, ataupun tadarus Al-Quran, menyantuni anak-anak yatim, jompo, dan sebagainya. Maka semata-mata semuanya tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di malam Lailatul Qadar tersebut mendapatkan perubahan takdir. Karena takdir sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk 1 tahun ke depan setelah malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu Saudara mempunyai takdir yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika menerima takdir yang baik ataupun yang buruk, apakah kita ikhlas menjalani takdir tersebut ataukah mengeluh dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka doa yang dipanjatkan ketika malam Lailatul Qadar tentunya menginginkan agar kebaikan itu ada sebelum ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk turun ke muka bumi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini menangis, menyesali dosa-dosa yang telah diperbuatnya, ketimbang menyaksikan tasbihnya malaikat. Maka Allah menurunkan para malaikat di malam Lailatul Qadar ke muka bumi ini. Dalam surat Al-Qadar dinyatakan tanazzalul malaikatu warruh, diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat
Warruh dan malaikat Jibril. Jadi kalimat ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai panglimanya malaikat memimpin para malaikat yang ada di Sidratil Muntaha sampai turun ke muka bumi untuk melihat hamba-hambanya yang pada malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka menyesali atas semua ucapan perbuatan yang telah dilakukannya selama hidup ataukah tidak? Maka ketika manusia yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tanda-tanda pada saat mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada ketenangan batin. Lalu wajahnya pun menjadi teduh. Sifatnya lebih lembut. Tidak lagi berbuat maksiat ataupun dosa. Senantiasa berbuat kebaikan. Dan mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin dilihat oleh manusia. Makanya dalam Al-Quran, kenapa malam Lailatul Qadar itu hanya 1 tahun sekali? Ketika kalimat tanazzalul itu adalah diturunkannya pada malam tertentu. Beda dengan tatanazzalul. Kalau tatanazzalul itu setiap malam, setiap hari. Nah, keistimewaan malam Lailatul Qadar itu hanya pada 1 malam, 1 tahun sekali. Dan ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Selain itu, bagi mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ketika mereka di kulitnya itu gemetar. Karena apa? Takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di pagi harinya cuacanya lebih sejuk. Tidak panas dan tidak dingin. Malam harinya pun sama ketika ada Lailatul Qadar. Tapi yang jelas, bagi mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada perubahan positif yang ada pada diri mereka. Mereka tidak lagi hidupnya itu untuk dunia saja, tapi benar-benar menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semua 10 hari terakhir ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan tentunya mendapatkan kehidupan takdir yang lebih baik 1 tahun ke depannya, insya Allah. Dan kita semua berharap ibadah puasa Ramadan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan pembahasan hadis babu yang tidak lam arkanus shalah wa takhfifiha fi tamamin. Bab tentang menyeimbangkan rukun-rukun sholat dan meringankan bacaannya sehingga mampu menuju kesempurnaan. Haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'ad al-Anbari, haddatsana Abi, haddatsana Syu'bah anil Hakam. Qala ghalaba alal Kufah rajulun qad samahu Zaman ibnil Ash'as fa amaru ana Ubaidah ibnu Abdullah ayusalliya bin nas
fakana yusalli fa idza rafa'a ra'sihi minar ruku'i qama qadara ma aqulu Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi alla mani'a la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Telah meriwayatkan kepada kami Ubaidullah ibnu Mu'ad al-Anbari, lalu meriwayatkannya dari ayahku, meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Hakam, berkata, ada seorang laki-laki dari Kufah ada seorang laki-laki yang mengalahkan penduduk Kufah. Kemudian laki-laki tersebut dari zaman Bani Ash'as, maka diperintahkan kepada Aba Ubaidah bin Abdullah, pimpinlah sholat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka dia pun, Ubaidah ibnu Abdullah, memimpin. Setelah itu dia memberikan kesempatan pada diriku sampai rukuknya untuk membaca kalimat Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi engkau, mil'us samawati wa mil'ul ardh, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu. Ahlas sana'i wal majdi, demi zat yang tentunya diberikan pujian hanya kepada Allah dan keagungan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima a'taita, tidak diberikan sesuatu kepada engkau wahai manusia sehingga Allah tidak akan menghalangi pemberian tersebut. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada pemberian yang engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada manfaat dari orang-orang kaya dari adabmu. Dalam hadis tersebut, ketika sholat, Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana sholat mengikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sama sujud. Setelah itu, apakah seorang makmum ketika tertinggal bacaan Al-Fatihah dalam sholat karena bacaan imamnya cepat? Salah satu contoh sholat taraweh, baca kulhu, imam baca cepat, Al-Fatihah belum selesai, maka seorang makmum cepat-cepat membaca Al-Fatihah sampai selesai. Kalaupun imam ruku lalu makmum belum selesai baca Al-Fatihah, silahkan untuk ruku. Jangan sampai 3 kali rukun seorang imam sudah bangun dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu bangun lagi, makmum masih berdiri ataupun makmum masih ruku.
itu sudah tertinggal rukunnya, maka ikutilah imam. Kalaupun tidak selesai baca Al-Fatihah, maka menjadi tanggungan imam baca Al-Fatihahnya. Jadi nggak perlu cemas, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, ketika sholat imamnya cepat, ya, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, taraweh, dan sholat lainnya, maka pada saat tidak selesai baca Al-Fatihah, tidak menjadi masalah. Ya, syukur-syukur diselesaikan. Nah, ketika diselesaikan inilah, ya, maka wajibnya Al-Fatihah terpenuhi. Tapi kalaupun tidak, maka itu menjadi tanggungan imam. Lalu bagaimana posisinya seorang makmum ketika hanya mendapati imam ruku? Imamnya sudah ruku, apakah makmum langsung takbir dan ruku? Iya. Ketika seorang imam sudah ruku, lalu makmum baru datang, masbuk, takbir, ya, langsung ruku mengikuti imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat sholat. Kecuali kalau imamnya sudah i'tidal, sudah bangun dari ruku, maka itu sudah tidak mendapatkan rakaat. Tapi kalau masih ruku imamnya, boleh ataupun bisa mendapatkan 1 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah kuliah subuh, hadani Allah wa iyyakum. Bacaan ruku yang tadi, ketika Allahumma rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya, itu salah satu bacaan ruku. Kalau yang dikenal bacaan ruku kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Begitu pula subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan ada lagi bacaannya, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Jadi bacaan doa ruku itu berbeda antara satu dengan yang lain. Boleh-boleh saja, tidak menjadi persoalan. Karena intinya ruku itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pada saat Rasulullah mencontohkan sholatnya, beliau itu sujud. Nah, sahabat itu belum sujud. Rasulullah bangun dari ruku, makmumnya nggak buru-buru bangun dari ruku. Kalau kita balapan karo imame tangi, ya sing ruku gagian makmume tangi. Padahal imamnya belum selesai sami Allahu liman hamidah. Makmum mustangi dikitan. Padahal seharusnya seorang imam, ya, ketika rukunya imam sami Allahu liman hamidah, tidak. Imam sudah berdiri, makmum baru bangkit dari ruku. Imam sujud, ya. Ini makmum nggak sujud dulu. Jadi imam menyentuhkan dahinya ke tanah, barulah makmum sujud. Kinsi imame nembe pengen sujud, makmume gagian melu sujud. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan ketika beliau itu dalam posisi ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, para sahabat tidak buru-buru mengikuti Rasulullah SAW.
Dilanjutkan pembahasan berikutnya, bab mata ba'atul imam wal amalu ba'da. Bab tentang mengikuti imam dan amal-amalnya atau perbuatan-perbuatan imam setelahnya. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus, haddatsana Zuhair, haddatsana Abu Ishaq, qala wa haddatsana Yahya ibnu Yahya, akhbarana Khaisamah an Abi Ishaq an Abdullah ibnu Zaid, qala haddatsani Al-Barra wa huwa ghairu kadzubin annahum kanu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam ara ahadan yakhni dhahrahu hatta yad'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibhatahu 'alal ardi summa yakhiru man wara'a sajjada. Kami telah menerima riwayat dari Ahmad ibnu Yunus, dari Zuhair, dari Abu Ishaq berkata bahwasannya kami pun menerima riwayat dari Yahya ibnu Yahya, mengabarkannya dari Khaisamah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah ibnu Zaid berkata bahwasannya dia mendapatkan kabar dari Al-Barra. Dia itu bukan seorang pembohong, lalu beliau ini mengikuti di belakang Rasulullah SAW pada saat sholat. Fa'idha rafa'a ra'sahu, maka jika beliau Rasulullah SAW mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku, lam aro ahadan yakni, tidak ada seorang pun dari kami yang melengkungkan punggungnya, dhahrahu, sampai kami pun tegak berdiri, hatta ya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibhatahu, sehingga Rasulullah itu keningnya menyentuh tanah. Nah, ketika kening Rasulullah menyentuh tanah itulah summa yakhiru man wara'a sajada, kemudian baru kami tersungkur. Dalam hadis tersebut itu mencontohkan bahwa pada saat Rasulullah menjadi imam lalu Rasulullah sujud, dahinya menyentuh tanah dan menyentuh tempat sujud, baru sahabat sujud. Bukan seperti kita, imamnya belum sujud, ya masih setengah gerakan, makmumnya ngikut setengah gerakan lagi, ataupun kadang-kadang balapi imam. Imamnya belum sujud, makmumnya wis sujud. Nah itu salah. Dilanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya. Bab mayaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Bab apa yang diucapkan ketika mengangkat kepala dari ruku. Haddatsana Abu Bakr Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah wa waqi anil A'mash an Ubaid ibnu Hasan an ibnu Abi Awfa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu minar ruku' qala sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'im ba'du. Telah diriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dari Abu Muawiyah, dari Waqi dan A'mash, dari Ubaid bin Hasan, dari ibnu Abi Awfa berkata bahwasannya Rasulullah SAW ketika mengangkat kepalanya bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar segala pujian yang tentunya ditujukan kepada Allah, maka mengucapkan kalimat Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi Engkau, milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji bagi Engkau ya Allah,
sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apapun yang dikehendaki setelahnya. Itu bacaan ruku. Ya. Jadi tidak hanya Subhana Rabbiyal Adzim yang tadi sudah disampaikan. Lalu bagaimana kaitannya ketika orang sholat? Lalu ada doa-doa yang dipanjatkan. Sama halnya dengan sujud. Sujud itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Umumnya begitu. Tapi ada juga yang membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada juga yang membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Lalu ditambahkan dengan doa. Doanya Allahumma ghfirli dzanbi kullahu diqahu wa jillahu wal awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Baik itu dosa yang kecil, begitu pula dosa yang besar. Baik itu dosa yang dari awal dan dosa yang akhir. Baik itu dosa yang terang-terangan, juga dosa yang tersembunyi. Kenapa? Justru di saat sujud, ya, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah doa ketika sujud, terutama pada saat sholat sendiri. Aja sampai sholat jamaah, imamnya suwe, ya, makmum gelendeng pasti ngimami suwe temen, ya, maca surat dawa temen, waduh kapok sekiki beli tekaman. Begitu pula ketika imamnya sujudnya suwe temen, yang ndasek merempeng makmum. Nah ini makanya ketika sholat jamaah itu lihat, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ya, ada orang yang tua, ya, ataupun orang yang punya keperluan, punya hajat. Jadi jangan sampai nggak melihat makmum karep dewek sholatnya jamaah macae wisuwe, ya malah ketika sholat tarawih turu, jadi karena suwe teman akhirnya turu. Nah ini yang akhirnya apa? Disalahkan. Karena apa? Tidak melihat posisi makmum. Ya. Makmumnya wis kuwaregen, ya. Apa maning makmumnya durung mangan kempong, waduh, wis gelendang pasti. Yang jadi imam di peragat-peragat kita kempong, durung mangan, durung buka puasa, wah, suwe pisan, digelendengi, di imamnya sing salah. Nah, disitulah ketika malam Lailatul Qadar, sujud, sholat sunnah itu diutamakan munfarid, dewek-dewek. Boleh nggak jamaah? Boleh, untuk mencontohkan. Tapi bokatan kowe sing jadi imamnya suwe aja gelendeng. Oh, sing repot kuwi. Wonge pengennya gelis, sing jadi imamnya suwe. Ya, eder. Ya, jadi mendingan sendiri. Ya, mending sendiri sholat sunnahnya ketika malam Lailatul Qadar, entah itu sholat sunnah hajat, tahajud, tasbih dan sebagainya. Gitu. Diutamakan munfarid sendiri. Ya. Jadi intinya ketika berjamaah, ya, seorang imam melihat kondisi makmum, begitu pula bacaannya dengan variasi yang berbeda antara satu sama lain,
nambahi doa-doa yang ada ketika pada saat ruku dan sujud, terutama di sujud. Ya kayak mau doa apa dulu mau? Allahumma ghfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku, baik dosa itu kecil ataupun dosa itu besar, baik dosanya dari awal ataupun dosanya sampai akhir. Dosanya yang terang-terangan dan dosanya yang tersembunyi. Jadi meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan jika hamba-hambanya mau benar-benar tulus, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan lagi pembahasan berikutnya, bab an-nahyu an qiraatil Qur'an fir ruku' was sujud. Bab tentang larangan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an pada saat ruku dan sujud. Haddatsana Sa'id ibnu Mansur wa Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harb qalu haddatsana Sufyan ibnu Uyainah akhbirni Sulaiman ibnu Sa'im an Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Ma'bad an abihi an ibnu Abbas qala kasfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sattarata wan nasa sufufun khalfa Abi Bakrin faqala ayuhan nas innahu lam yabqa min mubashiratin illa ru'ya as-salihatu yaraha lil muslim aw tura lahu ala wa inni tuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan fa amar ruku' fa'adhimu fihi rabba azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fid du'ai kuminun ayustajaba lakum. Kami telah mendapatkan riwayat ini dari Sa'id ibnu Mansur, dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dari Zuhair ibnu Harb. Mereka berkata bahwasannya mendapatkan riwayat dari Sufyan ibnu Uyainah. Saya pun mendapatkannya dari Sulaiman ibnu Sa'im, dari Ibrahim, dari Abdullah ibnu Ma'bad, dari ayahnya dari Ibnu Abbas, berkata bahwasannya Rasulullah SAW membuka tirai penutup, lalu mendapati orang-orang bersaf jejer di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah berkata, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada yang diwahyukan lagi kepadaku dengan kenabian kecuali mimpi yang baik, kata Rasulullah. Terutama mimpi kepada orang-orang yang muslim ataupun yang dipercayakan kepadanya. Sesungguhnya aku dilarang membaca ayat-ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud. Maka adapun ruku itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sujud maka bersungguh-sungguh di dalam berdoa agar doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis tersebut dinyatakan bahwasannya ketika ruku dan sujud jangan baca kulhu. Bagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya, di sujud pun sama. Bagi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yasin. Enggak boleh. Jadi tidak ada bacaan ayat Al-Qur'an ketika ruku ataupun sujud. Lalu bagaimana dengan Al-Fatihah? Kan gitu. Al-Fatihah yang belum sempat dibaca, ya, ketika posisinya masih bisa mengikuti imam, ya,
tidak ketinggalan rukunya, maka selesaikan Al-Fatihahnya. Tapi kalaupun tidak sempat Al-Fatihahnya, pengen mengikuti imam ruku, ya sudah ruku. Al-Fatihah nggak selesai, nggak apa-apa, tanggungan imam. Tapi kalau mau diselesaikan, boleh. Karena apa? Ketika ruku itu intinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, ataupun Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ataupun Allahumma Rabbana lakal hamdu Rabbana wa lakal hamdu Allahumma ghfirli, ataupun subuhun qudusun Rabbuna Rabbul malaikati warruh. Boleh dibaca. Jadi variasinya dipakai. Aja warwe subhana rabbiyal azimi lah. Ya, maca doa sejene subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli guru pernah. Ya, maca sejene beli pernah. Maca subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh beli. Nah, itu ada variasinya. Jadi kalau bisa gantian ya dibaca, atau kalau diselang-seling boleh. Itu hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan tentang tata cara sholat, ya, termasuk ketika ruku jangan sampai tangan itu ya menempel di rusuk, menempel di rusuk, itu dikembangkan, jadi jauh dari rusuk yang ada di kanan ataupun yang di kiri. Begitu pula pada saat sujud. Nah, jadi jangan sampai sujud malah posisinya tidak mengangkat tangan tapi turu. Jadi wis sujud bablas turu ditangi-tangi waya repot. Jadi mati akhirnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, itu hal-hal yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan, mangga dipersilahkan sebelum diakhiri. Tapi kalaupun nggak ada, kayaknya sudah cukup. Ada Bapak Ibu? Nah, insya Allah nggak ada ya. Ya, harus ngerti kabeh, insya Allah. Nah, maka bareng-bareng baca Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ditutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.